Bapak Kakanwil, dan lagi diwakili oleh Bapak Haji Ibrahim Arif, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan selanjutnya yang terhormat pula di sini Bapak Haji Bakhtiar Lain SAG. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua ya, Bapak Ketua STAI Kupang dan juga Ketua Teknik dan ketua yang lainnya juga mungkin ya yang disebutkan di sini. Banyak ketuanya yang kelihatan begini, Bapak ini banyak ketuanya. Kemudian yang saya muliakan narasumber, para narasumber tentunya di sini, dan juga tim penerjemah, ada 13 orang kurang lebih, dan juga teman-teman peserta yang hadir di sini selaku pembedah ya, pembedah ataupun membahas ataupun juga memberi pencerahan di dalam proses penerjemahan aturan dasar Kupang ini. Itu dan hadirin semua yang hadir di sini, mohon izin saya mewakili Pak Profesor Muhammad Isom. Beliau sangat ingin hadir di sini sekali, Pak Ibu, tetapi karena beliau saat ini sedang menghadiri atau memfinalisasikan proses pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Dulu tim tingkat 1 ya, sekarang pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1, pelatihan yang levelnya paling tinggi untuk di struktural. Ya, kita doakan semoga beliau bisa mencapai posisi di eselon 1 Pak ya. Eselon 1 itu kalau sekarang nomenklaturnya jabatan pimpinan tinggi media ya. Kalau selevel eselon 2 di kami itu jabatan pimpinan tinggi pratama. Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama-tama kita sangat-sangat merasakan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan sore hari ini ya kita semua dapat berwajah hari ini dalam suasana yang katanya panas tapi sejuk gitu ya, panas di sini. Musim kemarau katanya, tapi bagi saya sejuk-sejuk aja karena Jakarta juga lebih panas juga. Jakarta itu karena posisinya kan banyak gedung, banyak aspal, banyak kaca, jadi lebih tajam juga sama saja untuk panasnya. Salawat serta salam kita sanjungan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita senantiasa bisa berusaha untuk istiqomah menjadi sunnah-sunnah beliau dengan harapan ibadah di yaumil akhir syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saya secara pribadi menyampaikan pesan dari Pak Kapus, Pak Profesor Muhammad Isom, dan beliau tidak asing bagi Pak Sekum dan Pak Kabak Teguh karena memang pernah satu keluarga besar ya dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Beliau itu menjabat sebagai sekretaris waktu itu, dan selanjutnya beliau menjadi Direktur KSKK sebelum beliau ke Puslit Lektur. Tentu pertama beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian terkait ketidakbisaan beliau hadir di sini, dan tentu itu bukan disengaja tapi memang karena halangan yang tidak bisa dihindari. Dan yang kedua, beliau mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian di sini, di mana target awal untuk penerjemahan ini 15 juz bisa dirampungkan dalam waktu 4 bulanan ya, karena kita hitung dari MU itu bulan Maret, sekarang bulan Agustus, berarti 4 bulan lewat dikit lah gitu. Tadi sudah ada tawaran kalau bisa bulan November untuk juz ke-30 nya terlebih dahulu. Saya kira yang penting jangan sampai nyebrang tahun Pak. Kalau nyebrang tahun mesti dibayar karena tahun anggaran yang digunakan adalah tahun anggaran 2024 gitu. Nah, jadi itu perlu kita ketahui bersama bahwa proses penerjemahan ini dilakukan dalam waktu 2 tahun Pak, bukan 1 tahun, 2 tahun. Jadi tahun pertama itu kita melakukan penerjemahan
penerjemahan yang memang dilakukan 2 tahap, itu 15, kemudian 16 sampai 30. Itu di tahun 2024. Kemudian insya Allah di 2025 kita akan memvalidasi, Pak. Kita nggak bisa langsung diterjemahkan langsung oke, tapi kita nanti di 2025 akan memvalidasi. Dan itu makanya kita memang harus hati-hati. Karena apa? Karena ini kan pedoman gitu Bapak Ibu ya. Jadi pedoman ya harus hati-hati. Harus memang kita berpikir secara tenang, jernih, dan memang bisa ada kata sepakat yang memang terbaik untuk memilih kosakata ataupun pilihan-pilihan kata yang memang sifatnya universal, kemudian paling banyak dipakai, dan kemudian menyentuh semua lapisan. Jadi general gitu. Karena memang kita kadang-kadang di dalam struktur bahasa kita itu ada bahasa yang levelnya untuk anak-anak, ada yang untuk menengah, ada yang untuk orang tua. Nah ini di sini kita kadang-kadang harus bisa memilah dan memilih mana kira-kira konteks bahasa yang paling pas untuk didudukan dalam penerjemahan Al-Quran ini gitu. Pengalaman kami sampaikan sebelumnya ketika kami melakukan proses FGD seperti ini di Sulawesi Tenggara ya, bahasa daerah Tolaki di sana, itu perdebatannya sangat seru itu terkait dengan pemilihan kosakata yang memang posisinya akan disepakati karena masing-masing punya cara pandang kan. Ketika kita bicara konteks wilayah, di dalam wilayah tertentu atau kecamatan tertentu ini punya makna ke arah lebih cenderung ke bawah. Tetapi kita bicara kecamatan yang lain, enggak, ini udah pas, ini pas di tengah. Tapi ada kecamatan yang lain, ini sudah halus, yang memang pas. Nah itu diperdebatkan oleh ahli bahasa di sana Pak. Tapi itu keren itu, karena memang ketika nanti ada pemilihan-pemilihan yang sesuai itu sudah melalui forum perdebatan, dan kemudian itu juga melalui proses finalisasi kesepakatan bersama. Tidak ada kata-kata di situ seandainya idenya tidak tersalurkan, kemudian baper tahu ya Bapak ya, bahwa perasaan gitu kan. Semuanya itu demi terciptanya sebuah penerjemahan Al-Quran dalam bahasa daerah yang paling mendekati kesempurnaan. Kita bisa bilang sampai sempurna, tapi kesempurnaan di mana tingkat keterimaan dari masyarakat itu tinggi. Bapak Ibu sekalian, di dalam forum ini yang mungkin kita akan lakukan sampai hari Sabtu, itu memang kita punya tujuan untuk melakukan proses uji publik. Uji publik terkait dengan hasil penerjemahan 15 juz ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika tim sudah melakukan proses penerjemahan pasti akan mendapatkan kendala. Sudah pasti akan mendapatkan kendala terkait dengan pemilihan kata-kata yang pas di dalam proses nanti finalis berapa. Ketika kita bicara Bapak Ibu menerjemahkan itu kan masing-masing orang itu punya gaya bahasa masing-masing ya. Nah itu nanti ada beberapa pengulangan-pengulangan yang tidak konsisten tapi akan terjadi. Beberapa hal yang tidak konsisten pasti akan terjadi. Contoh ketika kita bicara terkait penulisan saja, itu ada kelebihan atau kekurangan huruf yang masing-masing orang itu kadang-kadang berbeda. Nah, nanti itu juga di dalam proses uji publik ini kita akan coba sepakati satu kata itu hurufnya yang seperti apa yang disepakati. Dan itu biasanya perlu dihadirkan juga ahli bahasa atau ahli adat atau ahli budaya yang memang posisinya di sini mengetahui secara historis dari makna kata tersebut. Contohnya itu. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang memang punya kapasitas impact yang sangat tinggi. Tadi disampaikan oleh Pak Kabak dan Pak Sekum. Di samping kearifan lokal yang memang kita coba jangan sampai punah, ada nilai-nilai mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta melalui kitab suci Al-Quran ini. Dan kemudian juga itu semangatnya itu juga menjalankan undang-undang ya tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi memang banyak sekali fungsi nilai ataupun faedah atau value kegiatan ini untuk kita semua.
Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya tentu beliau atau Profesor menyampaikan selamat kepada para peserta semua di sini, para narasumber juga, untuk bisa melaksanakan proses pembahasan di level 1 ini sampai di hari Sabtu. Tentu harapannya akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang dijadikan kesepakatan untuk perbaikan kita bersama, sehingga nanti dinyatakan juz 1 sampai juz 15 itu sudah layak untuk difinalisasi dan bisa dilanjutkan untuk ke 16 sampai ke 30. Harapannya seperti itu, dan selamat. Dan itu kami harapkan kepada Bapak sekalian, ini bukan keberhasilan siapa-siapa, keberhasilan kami atau keberhasilan siapapun. Ini adalah ketika nanti kita akan sukses melakukan proses persidangan ini, akan legacy bagi kita semua, yang sifatnya keduniawian dan maupun keakhiratan gitu kan, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita yang memang mendapatkan balasan yang sudah merupakan amalan baik yang memang semoga saja dapat memudahkan kita untuk ketemu dengan beliau dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak usah berpanjang lebar dan juga waktu sudah sore. Selanjutnya saya tertantang dengan pantun dari ini, karena ada pantun Pak Ahmad harus dibalas ini. Kayaknya harus proses dulu ini. Baik, pantunnya enggak ini mendadak, jadi mohon maaf ya kalau kurang keren gitu. Tapi mohon nanti cakep juga ya. Cakepnya yang keras. Jangan sampai kalah saya dengan beliau. Baik. Jalan-jalan ke kota Penang. Jangan lupa membeli selendang. Mari kita sambut Al-Quran bahasa Kupang sebagai karya yang akan selalu kita kenang. Jadi kalau sudah ada Al-Quran bahasa Kupang, itu pasti itu kerjaan dari siapa, hasilnya mana, kemudian dipakai di mana. Dan ini harapannya juga ketika ini nanti sudah ada Al-Quran bahasa Kupang, kita melalui bagian pendidikan Pak akan dijadikan muatan lokal. Jadi muatan lokal itu posisinya salah satunya terkait dengan pembahasan untuk bahasa Kupang itu Al-Qurannya. Kemudian yang tadi udah ada tepuk tangan belum ya? Udah. Kalau ada tepuk tangan berarti satu kali lagi ya. Paling enak kita makan udang. Makanya di restoran Padang. Kalau hati ini ingin tenang, bacalah terjemah Al-Quran bahasa Kupang. Tapi ini khusus untuk orang Kupang ya. Kalau orang dari sana bingung, semakin gak tenang. Kan tadi penerjemah kan. Baik Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili Pak Kapus, Pak Prof. Muhammad Isom, untuk menyampaikan sekali lagi permohonan maaf dan sangat mengapresiasi serta memberikan ucapan selamat kepada Ibu sekalian untuk melakukan proses pembahasan satu terkait dengan perjalanan Al-Quran ke dalam bahasa Kupang. Dan karena saya diamanahkan untuk membuka, mari kita sama-sama membuka acara ini secara resmi dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya. Terakhir, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tentu kami terima kasih ya sudah disambut tadi disebut sama Pak Ketua, dan semoga bisa diangkat lagi Pak ya. Demikian dari kami, akhir kali.